Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian, jumpa lagi di channel Enerpol. Kali ini kita akan membahas berita hangat, yaitu Rocky Gerung, kekuatan siapa sih PPATK atau Sri Mulyani ya. Dan ini terkait dengan skandal 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan yang masih menjadi perdebatan gitu ya. Jadi sudah dikeluarkan informasinya, Pak Mahfud MD sudah menyatakan ini money laundering, tetapi PPATK menyebut bukan korupsi, bukan money laundering gitu ya. Terus kalau mau disebut apa gitu ya. Dan ini terkesan ya ada tarik menarik siapa yang lebih kuat, apakah PPATK yang dibesut oleh Pak Ivan atau Sri Mulyani. Ini sesuai dilansir oleh politik.armol.id. Langsung saja kita baca dan kita ulas. Republik Merdeka, data tentang transaksi mencurigakan sebesar 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan harus ditindaklanjuti. Apakah data tersebut benar ada keterkaitan dengan unsur pelanggaran hukum atau tidak? Hanya saja pengamat politik Rocky Gerung menilai PPATK terkesan menciut di hadapan Menteri Keuangan Sri Mulyani dan buru-buru mengatakan transaksi 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan adalah bukan uang korupsi. Mungkin ada tekan-menekan di PPATK dan Sri Mulyani. Kuat siapa sih PPATK atau Sri Mulyani? Katanya seperti kutip redaksi menurut channel YouTube Novel Baswedan Minggu. Rocky menegaskan kewajiban untuk membongkar skandal di Kementerian Keuangan adalah tanggung jawab moral, bukanlah malah ditutup-tutupi. Kalau kita lihat psikologi orang yang gembira pertama itu artinya dia menyimpan kejahatan, sindir Rocky Gerung ya. Itu ya sobat sekalian tentang skandal fantastis ya, besar ya setelah BLBI, yaitu 300 triliun di Kemenq. Dan ingat bahwasanya skandal 300 triliun ini diungkap adalah tindak lanjut ataupun sebagai kotak Pandora yang terbuka ya atas kasus yang dibuka secara tidak sengaja oleh atas kasus ya Rafael Alun Trisambodo ya. Dan menjadi pertanyaan bagaimana kalau ini tidak dibuka gitu ya. Dan terkesan ya ada saling tarik menarik ya, tekan menekan terkait status uang tersebut, yaitu 300 triliun itu apakah ini korupsi atau TPPU gitu ya. Pak Mahfud MD menyampaikan bukan korupsi tapi TPPU atau money laundering ya. Di satu sisi ya PPATK mengatakan bukan korupsi, bukan money laundering. Kalau bukan korupsi dan TPPU mau disebut apa gitu ya. Secara transaksi ini ya jelas ya merugikan keuangan negara ya. Kalau sudah merugikan keuangan negara ya berarti sudah memenuhi dong kayak gitu, sudah memenuhi ya unsur TPPU atau tindak pidana korupsi. Dan dan setelah itu ya wajib harus ada yang pertama ya melakukan tanggung jawab moral etik ya, diperiksa tuh pejabat-pejabat yang disinyalir ya berkaitan erat dengan kejanggalan transaksi tersebut, pun juga pimpinannya yaitu Kemenq gitu ya. Jadi setelah klarifikasi ya kadang orang berpikir tugas tidak ada hubungan sama sekali. Bisa saja ya ada kaitan ya antar secara tidak langsung dengan Kementerian Keuangan atau Menteri Keuangan yaitu Sri Mulyani ya. Jadi memang harus benar-benar transparan ya ke publik, kemudian juga jangan ada saling tutup-tutupi gitu ya. Nah sekarang kita ketahui apa yang disampaikan dengan klarifikasi ya konferensi pers ya antara Sri Mulyani dengan Mahfud MD ya. Sri Mulyani melakukan klarifikasi itu belum cukup gitu ya, harus ada pertanggungjawaban moral lagi, yaitu apa ya, harus mundur gitu ya karena ini laporan sejak 2009 sampai sekarang ya. Berarti bagaimana tingkat pengawasannya gitu ya, itu kan jadi pertanyaan. Kok sampai bisa ada transaksi janggal
karena setiap transaksi kan pasti akan melewati ya setiap ya otoritas pejabat yang bersangkutan gitu ya, apakah tidak ada pengawasan ya. Kemudian juga sanksi ya, so far apa yang disampaikan hanya disanksi dengan undang-undang yang berkaitan dengan ASN. Padahal kalau sudah menyentuh tipikor, tidak pidana korupsi atau apapun yang merugikan keuangan negara, harusnya diproses dengan undang-undang tipikor gitu ya. Dan yang paling penting juga adalah harus ada yang bertanggung jawab gitu ya, dengan mundur ya. Di Indonesia ini dijamin masih banyak orang-orang yang bisa mampu mengelola atau bisa ya menjadi bendahara negara atau Kementerian Keuangan ya. Jadi ketika Sri Mulyani mundur ya, masih ada orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk memimpin Kementerian Keuangan. Dan yang paling penting adalah bagaimana tindakan tegas. Nah, ini kan penting. Nah, kalau tidak ada tindakan tegas ya biasa-biasa saja gitu ya, apalagi hanya diproses dengan aturan ASN ya, tidak dijerat dengan undang-undang tipikor ya, maka orang akan ongkang kaki gitu ya, dan seterusnya akan ada ya pengulangan karena tidak bisa memberikan efek jerah. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.